Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 3. Oke, langsung saja kita hari ini akan belajar bagaimana menyajikan informasi dari hasil pengamatan benda-benda di sekitar kita. Nah, mengenal benda berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pertama itu benda dari kayu ya anak-anak ya. Benda dari kayu, kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan anak-anak. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah dia memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan berdasarkan kekurangan dan kelebihannya, anak-anak. Sifat kayu yang keras, kuat, dan mudah dibentuk, serta tahan lama, dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah, seperti meja, kursi, dan lemari yang terbuat dari kayu. Kekurangan kayu yang mudah lapuk dapat diatasi dengan cara melapisi kayu menggunakan cat anak-anak. Dengan dilapisi cat, kayu akan bertahan lebih lama. Selanjutnya, ada benda dari kertas. Benda yang terbuat dari kertas, contohnya ada buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, surat kabar, dan majalah. Kertas memiliki sifat mudah menyerap air, tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar sifatnya ya. Selanjutnya, jenis kertas antara lain ada kertas karton, ada kertas HVS, dan ada kertas koran. Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku anak-anak. Kertas HVS biasanya itu digunakan untuk membuat buku tulis. Kertas koran digunakan untuk surat kabar. Bahan dasar pembuatan kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi seperti bubur. Biasa disebut dengan pulp. Setelah itu pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Lanjut. Ada benda yang terbuat dari logam anak-anak. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah anak-anak. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam adalah ada besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasanya dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya mudah menghantarkan panas. Misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Selanjutnya ada benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Selanjutnya ada benda dari plastik. Banyak benda di rumah kita yang terbuat dari plastik.
Berdasarkan tujuan penggunaannya, plastik banyak digunakan untuk membuat peralatan dapur dan kamar mandi. Contohnya, ada ember, baskom, gayung, sikat gigi, tempat sabun, talenan, mangkuk, piring, dan gelas. Plastik memiliki sifat kedap air, ringan, murah, tidak mudah pecah, dan tahan lama. Lanjut, benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki, seperti sendal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Nah, setelah kalian mengenal macam-macam benda berdasarkan sifatnya, sekarang bagaimana cara menyajikan informasi dari hasil pengamatan? Begini caranya, anak. Berikut ini langkah menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk teks. Yang pertama itu, kita harus menentukan judul teks. Kedua, membuat kerangka teks yang terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga itu membuat kalimat pembuka. Keempat itu menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang kelima, membuat kalimat penutup. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menyajikan informasi dari hasil pengamatan ya anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru memberi pertanyaan untuk latihan kalian di rumah. Perhatikan. Yang pertama, carilah arti kata pada Kamus Bahasa Indonesia. A itu proses, B itu daur ulang, C sampah, dan D logam. Silahkan kalian cari arti-arti itu pada Kamus Bahasa Indonesia. Kalian bisa cari di Google. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut. Yang A itu karet dan B kertas. Yang ketiga, sebutkan macam-macam benda berdasarkan jenisnya dan berikan contohnya anak-anak ya. Jangan lupa berikan contohnya. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Guru beri 3 soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul ke Pak Guru. Oke, sampai di sini penjelasan materi bahasa Indonesia kali ini. Silahkan bekerja. Tuhan memberkati.